Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Fahmi, NIM 1930207087, kelas Pendidikan Biologi 4. Di sini saya akan menjelaskan inti sel, kromosom, dan DNA. Di sini terdapat sejarah inti sel. Sejarahnya itu nukleus merupakan organel pertama yang ditemukan pada sel. Organel ini pertama kali ditemukan pada tahun 1802 oleh Franz Bower, kemudian diperjelas secara lebih rinci oleh ahli botanik asal Skotlandia bernama Robert Brown, tepat pada tahun 1831. Pengertian inti sel ini merupakan organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Diameter nukleus rata-rata hanya 5 mikrometer. Beberapa jenis sel tidak memiliki nukleus, sedangkan sebagian sel lainnya hanya memiliki satu atau beberapa nukleus. Nukleus memiliki selubung dari lapisan lipoprotein yang berguna untuk memisahkan isi nukleus dari sitoplasma. Organel ini mengandung sebagai besar materi genetik. Sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Gen ini dalam kromosom ini yang membentuk genom inti sel. Selanjutnya, fungsi inti sel. Fungsi lain dari inti sel atau nukleus adalah menyimpan informasi genetik dalam bentuk deoksiribonukleik asid atau disebut DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Selanjutnya kita akan membahas kromosom. Nah, kromosom ini ialah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon, yang dibantu oleh protein pendamping, mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Kromosom ini menampilkan struktur 3 dimensi yang kompleks yang berperan penting dalam regulasi transkripsi. Nah, di sini terdapat fungsi kromosom. Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu. Terus, berperan penting dalam proses pembelajaran sel, menentukan jenis kelamin sebuah individu. Selanjutnya, struktur bagian kromosom. Sentromer. Nah, sentromer ini bagian pusat kromosom yang biasanya berbentuk bulat. Pada sentromer ada kinetokor, mempunyai fungsi penting saat terjadinya pembelahan sel. Pada bagian inilah benang spindle melekat kepada masing-masing kutub yang berlawanan. Terus, kromatid. Kromatid ini merupakan salah satu dari kedua lengan hasil replikasi pada kromosom. Pada lengan kromosom ada kromonema, yakni pita yang berbentuk spiral. Selanjutnya, telomer. Telomer ini merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan bagian ujung dari kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga DNA pada bagian ujung tak terurai, serta mencegah pertemunya satu lengan dengan lengan kromosom yang lainnya. Telomer pun berfungsi untuk melindungi kromosom dari ancaman lingkungan. Terus, kromomer. Kromomer ini ialah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlintas saat interfase. Terus, atelit. Satelit ini merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan berada di ujung lengan kromatid. Satelit ini terbentuk karena adanya kontraksi sekunder di daerah itu. Selanjutnya, jenis-jenis kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom autosom atau tubuh, yakni kromosom yang memberikan ciri-ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Contohnya, manusia mempunyai 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom genosom. Kromosom genosom atau kelamin, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme pemilik kromosom itu. Contohnya, manusia mempunyai 1 pasang kromosom autosom. Jika 1 pasang kromosom itu adalah XX, maka manusia itu
wanita. Pada jika satu pasang kromosom tersebut XY, maka jenis kelaminnya laki-laki. Berdasarkan letak sentromer, telosentrik adalah kromosom yang terletak sentromernya berada di ujung lengan kromosom. Metasentrik adalah kromosom dengan sentromer yang berada tepat di tengah lengan kromosom tersebut. Akrosentrik ada kromosom yang letak sentromernya berada di dekat ujung salah satu lengan kromosom tersebut. Submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya hampir berada di tengah kromosom tersebut. Berdasarkan letak sentromer, telesentrik adalah kromosom yang letaknya sentromer berada di ujung lengan kromosom. Metasentrik adalah kromosom dengan sentromer yang berada tepat di tengah lengan kromosom tersebut. Akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di dekat ujung salah satu lengan kromosom tersebut. Submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya hampir berada di setengah kromosom tersebut. Sekarang kita akan membahas sejarah penemuan DNA. Prinsip dasar genetik yaitu penurunan sifat pertama kali ditemukan oleh Gregor Mendel pada tahun 1866 yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Genetika. 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 1869, seorang ahli kimia fisiologis asal Swiss, Friedrich Miesker, menemukan DNA yang pertama. Pada masa itu, DNA yang pertama ditemukan adalah zat yang sama sekali baru dan belum diketahui seberapa pentingnya bagi kehidupan. Terus dilansirkan dari Life Skin Key, baru pada tahun 1953, Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins, dan Rosalind Franklin menemukan struktur DNA yang kita kenal sekarang sebagai polimer double helix. Apa itu DNA? Nah, DNA ini merupakan molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan berproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anak. Selanjutnya, fungsi DNA adalah menjaga kelangsungan kehidupan. Nah, DNA ini memiliki fungsi yang krusial bagian tubuh manusia. Molekul ini berisikan berbagai perintah yang diperlukan oleh sebuah organisme seperti manusia, tumbuhan, atau burung. Instruksi untuk tumbuhan berkembang dan berproduksi disimpan dalam urutan sepasang basa nukleotida. Sel dalam tubuh akan membaca kode lalu akan diproses dan hasilnya berupa protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Urutan DNA yang berisi informasi atau membuat protein ini biasa disebut dengan gen. Dalam protein juga terdapat berbagai kombinasi asam amino. Protein ini harus ditempatkan bersama dan dalam urutan yang tepat. Hasilnya berupa struktur serta fungsi unik di dalam tubuh tiap organisme. Selanjutnya, struktur DNA. Menurut Watson, Crick, Wilkins, dan Franklin, DNA terdiri atas 2 rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat gula dan basa nitrogen. Molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terkait atau terikat memberikan bentuk 2 untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Basa-basa nitrogen melekat pada molekul gula fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.